Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Babang Grid lagi ya guys ya. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, cerita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kita kali ini. Di part sebelumnya, pengkhianatan di jembatan Pureed hampir aja menyudahi kejayaan Ares Legend. Dengan kecepatan yang luar biasa, batalion dari Ironclad meratakan tanpa ampun hingga membuat sistem komunikasi lumpuh total. Tapi saat Maut menjemput Kapten Baprang, tiba-tiba langit murka. Sambaran petir berantai meluluh lantakan pasukan berkuda dalam satu serangan tunggal, melebihi level komandan manapun. Inilah kemunculan sang gila latihan dari guild OVG, yaitu Regas. Tanpa ragu, Regas yang diselimuti aura petir naga di sekujur tubuhnya berteriak dengan lantang, "Thunder Dragon Ascension!" Hantaman skill ultimate itu menciptakan ledakan petir berantai yang menjalar ganas mengenai sisa pasukan batalion Ironclad secara serentak. Salah satu pasukan yang terkena skill itu ngelapor kepada komandan mereka, lapor Tuan Bokar, kami gak bisa bergerak karena sengatan listrik ini." Kekacauan yang dia buat begitu wow. Tapi serangan ini cuma serangan listrik. Cobalah untuk melepaskan diri. Kita bisa mengalahkannya dengan jumlah kita ini. Baru aja Bokar mengatakan itu, tiba-tiba sebuah skill tombak raksasa bernama Mahasper menghunjam ganas ke arah pasukan Ironclad, meledakkan mereka sampai terhempas dahsyat kemana-mana. Ngelihat itu, Regas nggak menyangka item merit reward dari pendirian kerajaan kekuatannya sungguh di luar nalar. Tapi Pon yang mengaktifkan skill Mahasper sebelumnya menggunakan Spear of Belial nggak sedang mendapatkan pujian karena harusnya mereka menyembunyikan kekuatan seperti ucapan Leul sebelumnya. Pastinya Kapten Baprang kaget bukan main ngelihat Iron Demon Cavalry hancur dalam sekejap. Apa Regas dan Pon memang sekuat ini? Aku pikir mereka cuma beberapa level lebih bawah dari Grid Chizuka atas Guts. Batin Baprang yang terpana kebingungan di tempat tersebut. Berita kemenangan Pon dan Regas atas batalion keempat yang cepat tiba ke markas Ares. Lak yang benar-benar kaget mendengarkan berita itu selagi latihan pun bilang, Tunggu, spesialisasi batalion keempat adalah perang gerilya dan pertarungan anti personil. Pon dan Regas harusnya nggak akan mampu melawan mereka. Sekalipun guild OVG tumbuh kuat dari Grid Demon Raid, tingkat pertemuan semacam ini nggak masuk akal. Sialan. Mendengarkan itu, Scott yang menemani Lak latihan menduga kalau Pon dan juga Regas mendapatkan sesuatu yang khusus sebagai anggota yang relatif lemah. Namun perhatian sehari ini lebih fokus ke Chizuka yang sedang menghadapi batalion pertama. Berhubung batalion pertama adalah tipe unit dengan kekuatan defense yang ekstrim, Scott yakin Chizuka bakalan butuh waktu yang lama untuk meratakan mereka dan mengalahkan mereka. Jadi kalau gitu si gadis Kepang 2 akan menghadapi batalion ke-6 kah? Tanya Lak penasaran. Scott menanggapi, maksudmu player yang bahkan gak mampu menyaingi Black saat perang melawan Siren. Berdasarkan data yang udah dikumpulkan, dia magi yang paling cocok saat invasi Golem berlangsung, bukan? Oi, tunggu. Dengan kekuatan seperti itu dia nggak akan bertahan lama. Apa dia ini digunakan sebagai umpan untuk menyembunyikan kekuatan mereka sambil membentuk aliansi dengan kita? Tanya Lak yang tiba-tiba panik. Baru aja Scott berasumsi kalau penggunaan si gadis Kepang 2 adalah kelicikan Grid yang mirip seperti Agnus. Tiba-tiba seorang prajurit lapangan ngelapor ke Scott via voice call. Unit pengintai melaporkan batalion pertama. Kenapa? Garis pertahanan mereka hancur. Kita udah siap. Laporkanlah dengan benar, kata Scott yang agak geram mendengarkan laporan tersebut. Si prajurit pun ngelanjutin, garis bernama EUP Mina membumi hanguskan batalion pertama dalam 10 menit saja. Mendengarkan itu, Scott langsung melotot shock dengan keringat dingin bergucuran di wajahnya. Mulutnya menganga dengan lebar seakan akal sehatnya hancur menelan fakta gila tersebut.
Bahkan dia sampai berteriak histeris, itu mustahil. Ironclad Demon Cavalry itu regu yang Tuan Ares bentuk dengan susah payah. Dia mengerahkan paling banyak usaha dalam pembentukannya. Mana bisa ada orang yang mampu mengalahkan regu yang bahkan gak bisa ditangani oleh regu Silver X milik kekaisaran. Jangan ngelantur sialan. BTW gimana ceritanya nih? Eupemina bisa menyapu bersih secepat itu sampai membuat otak Scott lagi-lagi konslet. Oke, kita mundur alurnya ke 10 menit yang lalu. Sahabat batalion pertama tiba-tiba terhenti karena ngelihat gadis yang gak dikenali oleh mereka berdiri di atas benteng sana. Siapa lagi itu kalau bukan Eupemina? Spontan komandan Ironclad Demon Cavalry batalion pertama yang bernama Zen bilang kepada seluruh pasukannya, dia terlalu tenang untuk seorang penduduk biasa, juga terlalu berani untuk seukuran prajurit. Duke Ares adalah seorang yang ahli melatih prajurit elit. Anak itu bisa jadi perangkap, singkirkan dia. Rasakanlah kekuatan regu pemanah terkuat kerajaan Belto. Bahkan regu Silver X dari kekaisaran gak akan bisa berkutik. Tepat setelah teriakan tersebut, ratusan pasukan cavalry serentak mengangkat busur mereka ke arah langit. Suara deritan tali busur yang ditarik dengan kencang seketika menggema dengan cukup mengerikan. Berkat buff akurasi yang masif dari sistem, mereka kini mengunci target dengan presisi yang mutlak, bersiap menurunkan hujan panah kematian. Dengan satu teriakan dari Zen, mati kau! Seketika semua panah itu melontar kencang ke langit sebelum akhirnya jatuh menghunjam layaknya hujan deras yang berdesing. Ribuan anak panah yang memecah udara dari kejauhan dengan cepat berubah menjadi simfoni yang melengking, semakin tinggi dan juga tajam mengerumuni area Eupemina dalam hitungan detik. Tapi hujan kematian itu sama sekali nggak membuat Eupemina gentar. Dia malah bilang sambil tersenyum santai, 200 archer ya. Maunya sih aku menabung magic, tapi mulai dengan yang ringan aja dulu kali ya. Skill Jeff bisa nih kira-kira. Seiring salah satu lingkaran magic inventory Eupemina berkilau, dia pun mengaktifkan skill terlemahnya, Negation of Reason. Meski terlemah bagi Eupemina, skill itu meniadakan seluruh serangan proyektil panah dalam sekejap. Sebuah ultimate skill dari Third Class Key Master, Reverse Heaven. Melihat serangan panah gagal total, Zen pun langsung berseru kepada pasukannya. Dia bukan anak biasa, lawan dari jarak dekat. Mendengarkan itu, Eupemina yang kesal pun bilang, setelah dengar kata anak terus-terusan, aku udah gak bisa segan-segan lagi melawanmu. Tectonic Collapse. Usai Eupemina meneriakkan skillnya, seketika kuda dari pasukan cavalry berhenti berlari karena tanah pijakan mereka mendadak hancur berkeping-keping, layaknya mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat. Nggak berhenti sampai di sana, secara berurutan Eupemina mengaktifkan skill berikutnya tanpa ampun, Frostburn, Magna Torrent, dan juga Thunderfall. Gabungan dari 3 magic kolosal dengan elemen yang berbeda tersebut menghantamkan dengan keras banyak pasukan batalion pertama secara mutlak dan serentak. Melihat itu, Zen yang benar-benar kaget pun bilang dalam hatinya, apa? Dia bukan Keymaster tapi seorang mage. Dia juga melancarkan berbagai skill tingkat tinggi tanpa rapalan. Namun berkat pertahanan Ironclad Demon Cavalry yang ekstrim, ternyata masih belum ada korban yang jatuh dari pihak mereka. Zen yang memacu kudanya menaiki dinding benteng segera mengajak pasukannya untuk menyergap Eupemina karena mengira mage pasti lemah dalam pertempuran jarak dekat. Tapi persis saat kuda Zen menyeruduknya, Eupemina mengaktifkan skill fly untuk terbang ke atas, menyisakan 2 slot magic terakhir di dalam inventorinya. Siapa sangka, upaya Eupemina udah terbaca oleh musuh. Ternyata ada 1000 cavalry yang memanjat dinding untuk menyergapnya. Melihat itu, Eupemina yang sedikit tertekan pun bilang, kurasa agility dari Demon Cavalry dan dengan skill penunggang lanjutan mereka memang gak bisa diremehkan. Sepertinya aku harus meminjam skill Kraugel. Anjir dah, skill Kraugel cuy. Tanpa ragu, Eupemina mengaktifkan salah satu dari 2 slot magic terakhirnya, White Light Step. Begitu tubuh Eupemina mulai bersinar menyilaukan, spontan Zen pun kaget karena musuhnya mendadak menghilang dari pandangan mereka. Tapi kekagetan itu segera berubah menjadi panik yang mencekam karena tiba-tiba cahaya yang menyilaukan itu melesat dengan kecepatan penuh, menghantamkan ribuan pasukan sekaligus sampai terlepas dari kuda mereka masing-masing.
Zen yang ikut terlepas dari kudanya pun tak kesal lagi, mengeram dalam hati, yang benar saja. Dengan tubuhnya yang masih menghilang pun dia masih bisa mengandalkan seluruh skillnya. Kemampuan dia benar-benar gak terbatas dalam hal sihir. Kemampuannya dalam mengendalikan sihir itu benar-benar gak masuk akal. Zen sama sekali nggak tahu kalau Eufemina belum mengerahkan magic terkuatnya. Makanya sewaktu Eufemina bilang sambil mengaktifkan slot magic terakhirnya, kalau udah begini, kurasa aku akan main jumlah juga. Oke, waktunya kuisi semua panah yang kalian tembakan tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau semua itu mendapatkan tenaga dorong dari skill milik Storm Mage? Mendengarkan ucapan itu dan ngelihat ribuan panah melayang di belakang sang gadis, Zen gak kuasa menahan matanya yang terbuka dengan lebar. Belum sempat Zen meredakan rasa syoknya itu, tiba-tiba sebuah skill ultimate dari Ranked Storm Mage nomor pertama, yaitu Jainos, yang bernama Sonic Bomb, melontarkan seluruh energi serangan dari ribuan anak panah yang terkumpul sebelumnya, memuntahkannya kembali dalam satu gelombang kejut yang memekakkan telinga. Daya hancurnya yang sangat brutal secara instan menghantamkan Zen dan seluruh cavalry-nya, bahkan meremukan struktur menara benteng bagaikan tumpukan pasir. Ribuan pasukan elit beserta kuda besi terhempas liar ke bawah seperti boneka rusak. Bagikan teriakan ngeri pecah bersamaan, tertekan oleh kekuatan absolut yang menyeret mereka jatuh berguguran ke tanah. Seiring mata Zen memutih menuju ke alam baka, dia pun mengucapkan kata-kata terakhir dalam hatinya. Cuma Archmage aja yang bisa melancarkan sihir dengan tingkat tinggi dan mengubah elemennya. Tapi kenapa gadis seperti dia bisa? Bukankah dia cuma gadis yang gak dikenal, yang namanya bahkan belum pernah terdengar sebelumnya? Begitu komandan batalion pertama Ironclad Demon Cavalry tewas, notif pun muncul di hadapan Eufemina yang intinya mereka terbakar dendam. Sehingga kedepannya Ironclad Demon Cavalry yang lain akan melancarkan kekuatan yang lebih besar lagi saat melawan Eufemina. Di balik wajah polos Eufemina yang kaget dengan banyaknya dia naik level kali ini, sebagai seorang yang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendukung kerajaan OVG dari balik layar, hal itu membuatnya nggak diketahui oleh faksi manapun. Namun sebenarnya identitas Eufemina adalah player dengan hidden class duplicator. Salah satu hidden class yang pertama yang muncul di Satisfy bersama dengan Bal, Kontraktor, dan juga Blood Warrior. Eufemina memang selalu menangis jika magic slot yang capek-capek udah dia kumpulkan itu habis. Tapi mayoritas orang nggak tahu kalau skill grade epic dan di bawahnya bisa dia salin dengan bebas tanpa batas. Kemampuan ini aja udah membuatnya mampu melampaui batasan dari kelas yang dia punya. Jika dia berhasil mengumpulkan sejumlah besar skill, kekuatannya bahkan mampu mengalahkan Raja OVG itu sendiri, yaitu Grid. Benar-benar kemampuan yang ngecit parah pokoknya. Itulah kekuatan dari senjata rahasia kerajaan OVG, sekaligus seseorang yang saat ini dijuluki sebagai Nameless Hero alias Eufemina. Tiba-tiba sang gadis pun tersentak karena sebuah suara terdengar dari arah belakangnya. Hah? Udah selesai lagi? Tadinya aku datang dengan niatan membantu, tapi sepertinya itu nggak diperlukan. Yap, itu adalah Grid yang datang dengan Holy Light Armornya. Grid cuma bisa geleng-geleng kepala mendengarkan Eufemina mengeluh tentang slot magicnya lagi-lagi kosong karena dia datang terlambat. Padahal meratakan 2000 pasukan elit terkuat kerajaan Belto bukan perkara sembarangan cuy. Usai Grid kembali mengenakan pakaian bangsawan, Eufemina pun menyampaikan opininya kalau kemampuan Ares jauh melebihi ekspektasi mereka. Pertama, menurut Eufemina, ngeluarin magic sampai habis aja udah di luar dugaannya. Dia mengaku bisa mengatasi musuh barusan dengan mudah itu karena ada senjata legendaris dan skill tingkat atas. Tapi kalau di pasukan barusan ada healernya, bisa jadi dirinya yang akan dalam masalah. Kedua, dengan Eufemina dapat banyak EXP level up, itu artinya Ares jago ningkatin level dan kemampuan para prajuritnya. Belum lagi Ares gak sepenuhnya mengembangkan pasukan kerajaan Belto karena merupakan pasukan musuh. Jadi kemampuan ini gak boleh mereka abaikan. Ketiga, skill training yang Ares punya kemungkinan punya batasan besar bersama dengan efeknya. Tapi kalau percobaan penaklukan Belto yang dilakukan ada kaitannya, Eufemina khawatir kalau mungkin aja mereka malah menciptakan musuh yang jauh lebih buruk dari kekaisaran. Ketiga opini itu membuat Grid berpikir keras dan bilang dalam hatinya, semua ucapan Eufemina ada benarnya. Gimana kalau pasukan terkuat yang dilatih oleh player diberikan equipment terkuat yang juga dibuat oleh player? Bukankah kombinasi itu menjadi sangat tak terkalahkan?
Membayangkan itu aja udah bikin Grid sakit kepala. Dan dia bilang, enggak. Leol pasti akan marah kalau mendengarkan hal ini. Tenang aja, kerajaan OVG akan selalu lebih kuat dari Ares Legend. Meski EUP-Mina menggerutu kesal karena opininya seperti nggak ditanggapi, Grid yakin untuk urusan mengalahkan pasukan jumlah besar seperti Ares Legend sekalipun, EUP-Mina selalu bisa diandalkan lewat penggunaan skill yang mengerikan dari Hidden Class Duplicator miliknya. Sementara itu, Ares yang sedang istirahat di kamarnya ternyata terus mengamati jalannya battle sejak awal. Begitu tahu 4 batalion yang pernah dia latih dengan susah payah dulu hancur dengan gampang oleh tim kecil dari OVG, menurutnya hal itu nggak terhindarkan karena para pasukan itu terlalu meremehkan kemampuan kerajaan OVG. Sambil membayangkan para komandan batalion itu yang kini udah tewas, Ares pun bilang dalam hati, para komandan pasukan yang telah tumbuh kuat cenderung menjadi arogan dan lupa akan pentingnya taktik dan juga strategi. Orang-orang semacam itu nggak bisa menunjukkan leadership yang baik saat dihadapkan dengan kesulitan yang mendadak. Ya, kalau kita memanfaatkan daya tempur Guild OVG dan Ironclad Demon Cavalry, kita mungkin akan mendapatkan petunjuk soal apa yang perlu ditingkatkan untuk menambal kelemahan tersebut. Nyatanya, Ares sendiri masih aja meremehkan kekuatan OVG. Bahkan nggak peduli ketika Scott memanggilnya untuk rapat dengan mereka. Malah dengan santainya, Ares menyuruh bawahannya untuk membiarkan aja tim OVG istirahat sejenak. Begitu Grid dan EUP-Mina kembali ke markas Ares, Scott pun menyambut mereka dengan ucapan terima kasih. Meskipun Scott sangat berterima kasih dengan kehadiran EUP-Mina yang mengalahkan batalion terkuat kerajaan Belto, dia sama sekali nggak bisa mengendalikan ekspresi gusarnya saat ngelihat sosok gadis mengerikan yang berada di hadapannya saat ini. Sambil menguatkan keyakinannya kalau Ares Legend belum terbukti lemah dibandingkan dengan OVG, Scott pun bilang, karena persyaratan dari kami udah terpenuhi, Anda boleh berpartisipasi sebagai sekutu dalam Ares Campaign yang dilakukan 4 hari mendatang. Tentu saja targetnya adalah ibu kota Belto. Begitu mendengar Grid bilang kalau mereka akan berpartisipasi dalam bala bantuan yang sama, spontan Scott yang terkejut pun bilang dalam hati, dia mau turun tangan langsung. Meskipun ini kompensasi karena telah memaksa kami ke dalam aliansi ini, aku gak menyangka raja seperti dirinya bersedia menemani kami selama beberapa hari. Meski dia menyebalkan, ternyata pesonanya juga tak terbatas. Saking terseponanya Scott terhadap karakter dari Grid, dia sengaja nggak membangunkan Ares, malah memulai rapatnya tanpa dirinya. Dia bahkan tega memblokir total bosnya itu, menerapkan aturan nyeleneh secara brutal, gangguan seluler gabut saat rapat strategi harus dimatikan total. Sekarang kita pindah menuju ke ibu kota kerajaan Belto yang bernama Silverfall. Terlihat di dalam istananya, Raja Belto mendapatkan berita buruk tentang pasukannya. Dia pun berteriak gempar, "Apa? Ironclad Demon Cavalry musnah!" Si brengsek Ares itu pasti menyembunyikan pasukannya. Jadi laporannya mengklaim kalau dia kehilangan sebagian besar pasukan saat dikalahkan oleh Kekaisaran Saharan itu adalah kebohongan. Bisa-bisanya bajingan selisih ular itu mengambil segalanya dari kita. Baru aja mengatakan itu seketika raja tersentak karena mendadak sebuah portal teleportasi dengan simbol Kekaisaran Saharan muncul di ruang istananya. Seseorang melangkah keluar dari portal tersebut dan dia pun bilang, "Jadi ini kerajaan Belto." Katanya di sini cukup kacau. Dengar-dengar ada seseorang pengkhianat yang datang untuk memenggal kepalamu. Kalau nggak bisa menghabisi orang semacam itu, kenapa kau menjadi raja? Ngelihat sosok Agnus yang berada di hadapannya, dalam benaknya Raja Belto mengakui kalau tatapan membunuh dari pria yang ada di hadapannya ini sama sekali nggak wajar. Entah kenapa saat menatap siapapun yang berada di hadapannya, Agnus seolah melihat bayangan kekasihnya yang udah mati. Dan parahnya bayangan itu seakan menyuruhnya untuk menghabisi siapapun demi balas dendam. Usai menenangkan hasrat psikopatnya itu, Agnus pun menempelkan kerangka kaki di wajah Raja Belto dan dia bilang, "Hahaha, kau mulai berhalusinasi sepertinya. Aku cuma bilang butuh darah, paham? Jilat dan terima kasih atas belas kasihanku karena nggak menghabisimu selagi mempersiapkan panggung ini. Dibandingkan makhluk berminyak dan menjijikan seperti kalian, momot yang nggak punya daging jauh lebih bersih." Mendengarkan itu, Raja Belto yang paham kalau pemberontakan Ares membuat kehormatan kerajaan Belto jatuh serendah-rendahnya. Meskipun nggak tahu apa yang direncanakan kekaisaran, dia rela berlutut kepada mereka yang diwakili pria psikopat di hadapannya saat ini.
Namun seiring Raja Belto mau berlutut, tiba-tiba Agnus mendapatkan voice call dari Ferradin yang bilang, lindungi kerajaan Belto, dapatkan kesetiaan dari mereka, dan singkirkan Ares untuk mengamankan garis belakang kekaisaran. Itu perintah untukmu, tapi aku yakin kau juga nggak peduli. Dengan menempatkan diri kita di bawah otoritas kekaisaran, sekarang pertempuran ini udah punya pembenaran. Mendengarkan itu, Agnus langsung menjauhkan kerangka kaki dari Raja Belto sambil berteriak murka, "Persetan soal pembenaran atau apalah itu. Yang terpenting adalah menyingkirkan segala hal yang menghalangi jalanku." Sambil membayangkan sosok Ares dan Grid sebagai sosok yang harus dihabisi, Agnus menggeram dalam hatinya dan dia bilang, cuma ada satu bendera. Meskipun berbeda jalan, mereka yang ditakdirkan bertemu pada akhirnya akan bertemu juga. Aku hanya akan perlu menghabisi siapapun. Sampai hari di mana kematian itu sendiri tunduk kepadaku. Tahu menggelegar itu keluar dari istana layaknya sinyal maut, memastikan kalau pertemuan antara Grid dan Agnus di medan peperangan di negeri asing yang jauh antara dedikasi mutlak melawan kebrutalan yang absolut sudah berada di depan mata. Nggak berselang lama, Ares bersama dengan para bawahannya melakukan pertemuan dengan rombongan Grid dan kebetulan Ares menyambut Grid dengan senyum penuh keramahan. Usai basa-basi terkait dunia percintaan Grid, dan karena penasaran kok bisa Grid dekat dengan banyak wanita seperti Jisuka dan juga yang lain, Ares pun memperkenalkan pasukan yang dia latih kepada MC kita. Ares memperkenalkan pasukan Iron Well Corps yang levelnya rata 200. Regu pasukan yang berhasil tiba ke markas Ares dengan selamat berkat dengan bantuan Grid. Ares mengakui kalau level 200 itu masih cukup rendah dan cuma 20 orang aja yang udah mendapatkan trade khusus. Itu semua karena skill Elite Training Soldier milik Ares masih level 2. Tapi tetap aja dari posisi progres waktu, perkembangan Iron Will Corps sekarang jauh lebih tinggi ketimbang saat Ares membesarkan Ironclad Demon Cavalry dulu. Saat Scott mencak-mencak kenapa tuannya malah ngasih tahu skill kepada saingannya, si Ares malah tertawa-tawa membeberkan semua skill yang dia pasang untuk para prajuritnya kepada Grid. Pastinya hal itu membuat murka Scott semakin menjadi-jadi. Mendengarkan skill yang Ares miliki untuk para prajuritnya, Grid pun merasa kagum dan dia bilang dalam hati, ada dua cara player bisa mengembangkan pasukan mereka sendiri, pelatihan otomatis dan juga langsung. Pelatihan otomatis itu menggunakan uang dan juga rakyat sendiri sebagai sumber daya untuk melatih prajurit di barak penguasanya. Tapi kualitas prajurit itu sendiri juga sangat rendah. Tapi di sisi lain, pelatihan langsung di mana player dan juga para NPC bawahannya melatih prajurit tersebut memerlukan investasi yang jauh lebih besar. Pastinya keunggulan dalam produksi prajurit semakin terlatih dengan skill spesifik yang juga sangat lebih tinggi. Di kerajaan OVY, pasukan regu dilatih di dalam barak, sedangkan pasukan elit dilatih di bawah komando langsung Asmopil dan juga Piaro, pendekatan secara hybrid. Fakta kalau prajurit yang dilatih oleh Piaro punya opsi adaptasi lahan pertanian adalah buktinya. Meskipun begitu, trait semacam itu hanya bisa didapatkan melalui awakening selama pelatihan dan nggak bisa secara manual dimasukkan. Bisa-bisanya Ares mampu memasukkan skill apapun ke prajuritnya tanpa melakukan awakening. Setelahnya Ares pun bilang ke Grid, sejujurnya aku nggak begitu senang dengan cara aliansi ini terbentuk. Aku sebelumnya berpikiran untuk mengambil apapun yang kubutuhkan darimu, lalu akan kubuang kau saat aku nggak membutuhkannya lagi. Tapi aku juga ingin memastikan intel faktual yang kau miliki. Selain itu, aku juga penasaran dengan opsi khusus dari equipment yang kau buat itu. Kalau pasukanku bisa menggunakan senjata yang kau buat, mereka pasti akan menjadi tak terkalahkan. Kekaisaran sekalipun gak akan mampu menandinginya. Daripada menghabisi energi untuk saling mengawasi satu sama lainnya, yang bisa dibilang adalah jalan memutar yang panjang, bukanlah lebih bijaksana kalau kita menjaga aliansi ini nantinya akan tetap berjalan. Ucapan itu seketika membuat Grid tertegun sejenak. Karena itu sama persis seperti yang dia pikirkan saat diskusi dengan Eupemina sebelumnya. Meskipun Grid belum memberikan jawaban pasti, dia nggak bisa menolak kalau Ares adalah sosok hebat dengan insting pemimpin yang sama seperti dirinya. Sekarang kita kembali ke ibu kota kerajaan Belto, Silverfang saat malam hari. Berhubung kerajaan Belto sekarang udah dikuasai oleh Agnus, mahkota raja, bahkan dia berikan kepada Mumut, tengkorak yang dia kontrol dengan skill nekromansinya. Sedangkan Raja Belto yang asli saat ini cuma
duduk terbenung di tangga bawah karena membayangkan segel trade spasial yang Agnus gunakan sebelumnya bukanlah segel Saharan biasa. Dalam hatinya sang raja bilang, insignia itu tanda kehormatan individu regu Knight pribadi milik Empress Mary, Rose Knight. Udah ada laporan kalau Empress Mary tengah berada di perebutan kekuasaan. Apa jangan-jangan tiba-tiba seorang bawahan menemui raja dengan wajah panik dan dia bilang, "Yang mulia, seperti yang Anda perintahkan, kami telah mempersiapkan pasukan garnison di setiap benteng di sepanjang jalur pergerakan musuh menuju ke ibu kota. Namun ada cukup banyak yang menentang strategi ini. Kalau yang mulia berkenan, tolong berikan para bangsawan jawaban." Namun bukan raja yang memberikan jawaban, melainkan Agnus yang turun dari lantai 2 yang memberikan tanggapan. Menurutku pribadi ini gak jadi masalah. Yang kubutuhkan di medan peperanganku hanyalah tentara yang mati dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Warga sipil juga boleh bergabung. Jadi ikut sertakan aja mereka semua. Betapa kagetnya Raja Belto dan para bawahannya mendengarkan ucapan gila itu. Udah seharusnya kekaisaran datang untuk melindungi kerajaan Belto. Masa iya pasukan dikumpulkan tapi mau dimusnahkan juga? Sontak bawahan raja melayangkan protes kepada Agnus. "Kau udah gila. Kau seenaknya membuang nyawa orang-orang gak bersalah. Perintah ini seharusnya dicabut." Baru aja mengatakan itu, tiba-tiba energi tajam misterius menusuk perut si bawahan sampai tembus ke punggung belakangnya, membuat dia meregang nyawa seketika di hadapan rajanya sendiri yang sama sekali gak bisa berbuat apapun. Faktanya, Baal kontraktor adalah makhluk yang paling membangkitkan teror paling mendasar dari dalam diri umat manusia. Beberapa melawan, namun sebagian besar dilahap oleh rasa ketakutan. Bahkan amarah dari orang yang baru kehilangan orang terdekatnya saja gak mampu mendorong keberanian tersebut. Dengan tatapan yang sama persis seperti sosok psikopat di masa lalu, Agnus pun bilang kepada sang raja, "Lihat Mumut. Mereka bahkan gak punya keberanian untuk mengorbankan nyawa mereka sendiri demi menghabisi seseorang pengkhianat. Jadi apa ada alasan membiarkanmu hidup? Aku udah melakukan apa yang kau minta. Kenapa aku malah diperlakukan sama?" Gah! Teriakan histeris yang menembus langit malam itu menjadi akhir tragis bagi Raja Belto, sekaligus awal tragedi yang akan berlangsung sebentar lagi. Keesokan paginya terlihat pasukan aliansi antara Ares Legion dan juga OVG telah melakukan ekspedisi menuju ke kerajaan Belto. Tapi yang bikin Pod dan Regas heran, sepanjang perjalanan ini ada banyak benteng musuh yang kosong ditinggal begitu saja. Saat Regas menduga kalau situasi ini udah seperti musuh yang menyerah, Sword pun memberikan opininya. Karena kerajaan Belto nggak tahu keterlibatan guild OVG. Mereka mungkin mengira pasukan kami yang berkembang dalam waktu nyata, yang udah menyingkirkan Ironclad Demon Cavalry. Alih-alih menyerahkan benteng-benteng ini di sepanjang jalur maju kita sebagai umpan, rencana mereka pasti adalah memusatkan kekuatan di ibu kota dan menghadapi kita secara langsung. Mendengarkan itu, Ares yang ikut memantau situasi di sekitaran pun bilang, disengaja ataupun enggak, itu adalah langkah yang cerdik. Regu Iron Well yang baru kebentuk berjumlah 10.000 orang nggak bisa lagi mendapatkan EXP. Di level 200 mereka sekarang ini, mereka harus menghadapi pasukan kerajaan Belto yang kuat yang jumlahnya 130.000. Tapi kami nggak kehilangan banyak prajurit reguler dalam pengepungan ini. Apalagi regu Iron Well yang punya trade full recovery on level up sama seperti Ironclad Demon Cavalry. Selain itu, karena kerajaan Belto nggak punya monster seperti anggota guild OVG, nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga sebenarnya. Salahmu sendiri menampakkan lehermu. Itu seperti terpancing provokasi. Kerajaan Belto, akan kupastikan kalian memahami apa yang terjadi saat kalian menjadikan God of War sebagai musuh di medan pertempuran. Sementara itu di ibu kota kerajaan OVG terlihat Leol sedang berjalan melewati tim media masa Korea yang baru login untuk pergi istirahat setelah pekerjaan kerajaan yang super padat ini. Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh siaran langsung yang muncul mendadak di hadapannya. Kemunculan mendadak itu segera menjadi kegemparan satu kota bahkan seluruh dunia. Begitu banyak player yang juga mendapatkan siaran serentak kalau siaran itu datang dari Feradin. Seketika Feradin pun bilang dalam live streamingnya, "Tunduklah padaku wahai player Satify. Kalian telah diberikan hak istimewa dalam menyaksikan sesuatu yang hebat." Apa?
Jadi aku dipantau oleh Ferradin, teriak Leol yang gak suka rencananya dipantau oleh sosok yang menjalankan live streaming. Ferradin segera melanjutkan ucapannya. Kamilah para immortal, perkumpulan para penyembah yang bersumpah setia pada Tuan Agnus. Pemandangan memalukan dari pendatang baru OVG dan juga God of War yang bersekongkol bersama telah menjadi terlalu menjijikan untuk ditonton. Nyawa-nyawa yang gak berharga itu akan dipersembahkan sebagai korban agar Tuan Agnus bisa berkuasa penuh sebagai King of Living and the Dead. Jadi deklarasi ini akan menandakan dimulainya era baru dalam sejarah. Ucapan itu spontan mengagetkan seantero netizen Satify. Ada yang menganggap ini cuma candaan, ada juga yang penasaran gimana caranya Agnus mengalahkan Grid. Hingga akhirnya debat kusir di kolom komentar live streaming pun berlangsung. Yang intinya Agnus adalah kelas Lich, sedangkan Ferradin adalah kelas Necromancer. Gabungan kedua kelas ini mampu menciptakan pasukan undead yang menyaingi OVG. Belum lagi kelas Lich Agnus membuat dia bisa memiliki mana yang tak terbatas. Selagi sentimental publik yang gempar membuat ketua tim media massa sangat bersemangat untuk meliput jalannya pertempuran antara Grid dan juga Ares versus Agnus, Leol yang menjadi stres mendengarkan deklarasi itu langsung merelakan kehilangan waktu istirahatnya. Dengan langkah yang tergesa menuju ke kantornya, Leol pun bilang dalam hati, Ferradin, dia pasti udah memprediksi aliansi antara kerajaan OVG dan Ares Legion, lalu bertindak sesuai dengan prediksinya, menggabungkan timing deklarasi itu dan sifat kelasnya. Agnus berencana untuk bergabung dengan pihak Beltu, lalu menggunakan para NPC sebagai pasukan undead mereka. Kami perlu segera mencari tahu semua variabel terkait dan memberitahu Grid soal ini. Senyum panik yang tergurat di wajah Leol itu menjadi milestone kedua dari tragedi perang yang belum pernah terjadi dalam sejarah Satify. Sekarang kita kembali ke ibu kota kerajaan Belto, tepat beberapa saat sebelum pesan Immortal disiarkan ke seluruh dunia. Waktu itu pasukan aliansi sangat terkejut begitu mendapatkan gerbang ibu kota kerajaan Belto terbuka lebar dan temboknya juga sama sekali nggak dijaga. Ternyata mereka semua sedang menuju di dalam jalan ibu kota. Tapi yang bikin Eupemina heran, pasukan Belto nggak kelihatan seperti udah menyerah. Quick scan juga mendeteksi perangkap magic apapun. Ekspedisi perang yang berlangsung mulus sejak awal jujur membuat Eupemina merasa khawatir. Tapi Ares malah dengan percaya diri bilang ke Grid, aku percaya pada sekutu kita. Dengan kekuatan yang mampu mengalahkan Ironclad Demon Cavalry, 130.000 pasukan Belto nggak ada apa-apanya. Ucapan itu langsung membuat Grid sedikit iri karena regu Ironwell akan meraup banyak EXP dalam pertempuran kali ini. Begitu pasukan udah standby di tempat masing-masing, Ares pun mengatakan gak lantang, hunuskan pedang kalian. Mereka yang menghalangi jalan kita akan mendapatkan akhir tanpa rasa sakit. Semua pasukan maju. Pertempuran besar-besaran di ibu kota kerajaan Belto tak terhindarkan lagi. Uniknya, pertempuran itu cuma berlangsung sebentar, selesai dalam 1 hari saja. Bahkan Luck yang jujur mengakui kepada Scott kalau tanpa Guild OVG sekalipun mereka mungkin akan bertarung selama 2 hari penuh. Mendengarkan itu, Scott pun menanggapi, bintang yang sedang naik daun seperti kerajaan OVG menjadi sekutu kita. Karena itu aku jadi curiga, tapi di sini masih terlalu banyak kamera pers. Apa perasaanku saja? Alih-alih kaget seperti Scott dan juga Luck, Ares malah tersenyum ke kamera sambil bilang, mereka datang untuk mengabadikan penyerbuan bersejarah yang dilakukan Ares Legion. Salam para penonton. Setelahnya Ares sengaja melontarkan beberapa candaan dengan maksud menghibur para penonton yang menyaksikannya. Berhubung Yang Mulia Raja Belto nggak menampakkan batang hidung sama sekali, Ares pun mengajak para bawahannya untuk pergi berkunjung langsung ke tempatnya. Saat Grid angkat tangan karena mau ikutan, tiba-tiba para rekan Grid tersentak kaget gara-gara dapat banyak miss call dari Leol. Alih-alih mendengarkan Jisuka, Grid yang udah terlanjur melangkahkan ke gerbang istana Belto memilih untuk membuka pesan Leol nanti aja. Namun begitu Luck meminta izin pada Ares untuk membuka gerbangnya, seketika mata Grid dan juga Ares terbuka dengan lebar secara serentak. Bahkan Ares buru-buru menarik tangan Luck dan melemparnya jauh-jauh dari gerbang. Dan benar saja, sepersekian detik setelahnya terjadi ledakan mengerikan di gerbang itu. Sangat disayangkan Ares terkena damage karena menyelamatkan bawahannya.
Mendengarkan para bawahannya memanggil dengan khawatir, Ares agak kesakitan pun bilang, "Tetap tenang dan beranikan diri kalian. Sepertinya ronde kedua mau dimulai." Persis setelah ucapan itu, tiba-tiba seseorang dari dalam gerbang melemparkan sesuatu keluar dan dia bilang, "Hehaha, masih hidup ya? Biar ku beri kalian sesuatu." Siring benda yang dilempar itu berhenti memantul tepat di depan pilar dan ternyata itu adalah mahkota. Spontan mata Scott terbuka dengan lebar karena dia tahu persis kalau itu adalah mahkota Raja Belto. Bahkan jiwa Braham dalam Grid juga ikut terkejut karena sosok yang pernah menyakitinya kini auranya muncul kembali di hadapannya. Braham bilang, "Ikatan pahit sekali terjalin selalu menemukan jalannya kembali. Itulah yang menjadikannya begitu kejam. Aku gak pernah melupakan wajah bajingan yang mengambil apa yang menjadi milikku." Berhubung Jisuka kembali memanggil via voice call, Grid pun langsung ngasih kabar kalau di gerbang istana muncul musuh baru. Tapi Jisuka segera memotong ucapan Grid dengan nanya apakah Grid udah baca semua pesan Leol yang terlewatkan. Karena Grid nggak sempat lagi memeriksanya, Jisuka pun menyampaikan inti dari pesan Leol itu. "Grid, saat kita sedang melawan pasukan Belto sebelumnya, Guild Immortal menyatakan perang terhadapmu dan juga Ares. Itu sebabnya ada begitu banyak kamera siaran di sini." Seketika sosok yang melemparkan mahkota itu melangkahkan kakinya keluar gerbang dan dia pun bilang, "Hahaha, kau benar-benar melihatnya semuanya berjalan persis seperti diperhitungkan Feradin." Ngelihat sosok yang muncul di hadapannya, spontan Grip terdiam untuk pertama kalinya setelah sekian lama dan bilang, "Mustahil." Apalagi Leol yang pernah mewanti-wanti Grid tentang sosok tersebut. Meskipun cuma membandingkan kekuatan individu, kekuatan tempur miliknya justru udah beberapa kali lipat darimu. Artinya dia mampu dengan mudah menyertai kekuatan suatu negara. Dia adalah lawan yang gak bisa kita kalahkan sekarang ini. Kalau kau berpapasan dengannya, larilah, kata si Leol sebelumnya. Seiring Grid meneriakkan nama Agnus karena saking kagetnya, si kawan yang muncul bersama dengan pasukan undeadnya bilang dengan senyum penuh kelicikan, "Jadi kau yang namanya Grid? Hahaha, 130.000 mayat akan kumanfaatkan dengan sebaik-baiknya." Scott yang biasanya lihai membaca strategi musuh, kali ini dia juga merasa kecolongan. Dia gak menyangka kalau alasan mengumpulkan pasukan Belto di satu tempat sebenarnya adalah upaya untuk menciptakan pasukan undead dalam skala yang sangat besar. Bersamaan dengan garis belakang ngelapor kalau pasukan kerajaan Belto udah dibangkitkan sebagai undead dan mulai menyerang balik, hal yang sama juga terjadi di garis depan. Para undead naik menyerbu Luck dan semua rombongan dengan kecepatan yang meningkat drastis dibandingkan dengan sebelumnya saat naik itu masih hidup. Bahkan Grid sendiri sampai didesak mundur oleh seorang Death Knight. Parahnya lagi, Death Knight dan juga Lich muncul di regu Grid yang lain. Mendengarkan itu, seiring Luck terhempas keras akibat hantaman magic kegelapan di punggungnya, Grid yang shock pun bilang, "Setiap dari regu dapat satu. Bajingan gila. Sebenarnya berapa banyak yang bisa dia perintahkan?" Gak sudi kalau dua bawahan terbaiknya menjadi korban, Ares yang juga menghadapi pasukan undead pun bilang dengan tegas kepada kedua bawahannya, "Scott, Luck, mundur ke belakang. Aku bisa bertahan sampai kita membalikkan keadaan. Kau sebaiknya baik-baik aja di sana, Grid." Bersama dengan Scott dan Luck mematuhi perintah Ares, Grid pun menjawab dengan penuh keberanian, "Gak masalah, ini persis seperti yang kuharapkan. Memang sulit, tapi kita pasti bisa. Kita semua harus selamat. Kalau enggak, apa gunanya menang?" Senyum keberanian itu pun muncul berbarengan dengan Grid mengaktifkan full equipment set miliknya. Ngelihat keseriusan Grid, Agnus pun tersenyum lebar dan dia bilang dalam hati, "Aku akan menghabisi bahkan yang udah menjadi mayat sekalipun. Akan kuhabisi mereka hingga pada akhirnya batas antara dunia bawah dan dunia ini bertemu dan juga meluap." Sebuah tekad baja seorang psikopat yang ingin menjadi King of Living and the Dead. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yo, komiknya udah mentok nih ya guys ya. Gimanakah pertarungan spektakuler yang terjadi antara Grid dan juga Agnus? Kita nantikan aja video berikutnya. Saya cek terus alur cerita Babang Grid dan alur cerita lainnya hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.